Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Bastara dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah perbandingan politik pemerintahan, yaitu mengenai perbandingan sistem pemerintahan antara Indonesia dan juga Australia. Sebelum saya memperbandingkan sistem pemerintahan antara Indonesia dan Australia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan suatu tatanan utuh yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan serta fungsi pemerintahan. Secara lebih luas, sistem pemerintahan berarti menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, serta keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi, di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya antara Indonesia dan juga Australia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, di mana Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, kemudian Australia menganut sistem pemerintahan parlementer. Saat ini Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem ini terdapat adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif yang berdasarkan pada prinsip check and balances. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan juga wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Sedangkan dalam sistem pemerintahan Australia, yaitu parlementer, sistem ini dibangun di atas tradisi demokrasi liberal, berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan juga adanya supremasi hukum. Lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan juga Amerika Utara. Di dalam Undang-Undang Australia menjabarkan bahwasanya kekuasaan pemerintah dibagi ke dalam 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Tetapi menegaskan bahwa anggota legislatif harus juga anggota eksekutif. Pada kenyataannya, parlemen mendelegasikan wewenang penyusunan undang-undang yang luas kepada eksekutif. Pemerintah dibentuk di Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai yang mampu meraih mayoritas di majelis tersebut. Partai minoritas seringkali menjadi penyeimbang kekuasaan di Senat, yang berfungsi sebagai majelis kaji ulang keputusan-keputusan pemerintah. Kemudian kita melihat perbedaan antara bentuk negara dan juga bentuk pemerintahannya. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk negara Australia adalah negara federal. Di mana di dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Sedangkan Australia merupakan negara federal atau persemakmuran. Pemerintah menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran. Australia terdiri dari berbagai negara bagian yang bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan, sekolah umum, jalan dan lalu lintas, rumah sakit umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis. Serta pemerintah lokal dapat berbentuk kota, dewan kota, dan juga mereka bertanggung jawab untuk perencanaan kota, persetujuan bangunan, jalan lokal, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat perbedaan antara bentuk pemerintahan kedua negara tersebut, di mana Indonesia berbentuk republik sementara Australia berbentuk monarki konstitusional. Di mana bentuk pemerintahan republik merupakan negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum.
Sedangkan Australia berbentuk monarki konstitusional. Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, namun Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan Ratu Australia. Ratu menunjuk Gubernur Jenderal atas saran dari pemerintah Australia terpilih untuk mewakilinya. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan. Australia memiliki undang-undang dasar tertulis. Undang-undang Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan, dan imigrasi. Pemerintah negara bagian dari teritori bertanggung jawab atas semua urusan yang tidak dilimpahkan kepada persemakmuran. Dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah yang bertanggung jawab. Di negara bagian, ratu diwakili oleh seorang gubernur untuk setiap negara bagian. Di dalam legislatif sendiri, Indonesia terdiri dari DPR, DPD yang kemudian dapat menjadi anggota MPR. Dan juga Australia terdiri dari gubernur jenderal, senat, dan juga dewan perwakilan. Berdasarkan penjelasan yang ada, tentu saja terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan Indonesia dan Australia dilihat dari berbagai indikator yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Tidak ada parameter yang tepat dalam menentukan keberhasilan dalam menerapkan sistem pemerintahan. Hal itu disebabkan karena perbedaan wilayah, kondisi lingkungan, budaya, dan lain sebagainya. Semua itu tinggal bagaimana suatu negara dapat mengoptimalkan sistem yang ada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.